Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Sulaiman, NPM 2020 14 500 789. Saya adalah moderator di kelompok 14 dengan judul materi pengangkutan laut. Apa sih pengangkutan laut itu? Halo, perkenalkan nama saya Ezra Rukyat. Saya dari kelas R7H dengan nomor NPM 2020 14 500 785. Sekarang saya akan membacakan dan menjelaskan materi. Pengangkutan laut. Pengangkutan laut adalah metode transportasi yang penting untuk mengirim barang melalui perairan seperti laut. Dalam konteks pengiriman barang melalui laut terdapat dua jenis pengangkutan yang umum digunakan. Pengangkutan melalui laut merupakan usaha pelayaran niaga yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan muatan laut, di mana kegiatan usahanya sangat luas bidangnya serta memegang peranan penting untuk memajukan perdagangan dalam dan luar negeri, termasuk di dalam usaha memperlancar arus barang dari daerah. Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai pengangkutan, diantaranya menurut Abdul Qadir Muhammad, pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang. Menurut Jatmiko dalam Langkos Patwell 2012, pengertian perdagangan pengangkutan laut dapat dianggap sebagai suatu kegiatan dari kesibukan yang bertujuan mempertinggi arti dan kegunaan suatu barang dengan jalan memindahkan barang tersebut dari suatu pulau atau negara ke pulau negara lain. Dalam kegiatan bisnis, pengangkutan laut memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, ia juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Beberapa hal yang membuat pengangkutan laut banyak digunakan adalah sebagai berikut. Beban biaya angkutan relatif lebih murah dibanding alat angkut langit dan mampu menampung dan mengangkut barang muatan dengan skala besar dan ratusan bahkan ribuan ton. Apa itu FCL dan LCL? FCL full container load. Ini adalah jenis pengiriman di mana muatan penuh ditempatkan dalam satu kontainer. Kontainer ini kemudian dikirimkan secara keseluruhan kepada penerima. FCL sering digunakan ketika Anda memiliki sejumlah besar barang yang akan dikirim dalam satu kontainer penuh. LCL less than container load. Dalam LCL, muatan dari beberapa pengirim yang berbeda dikumpulkan dalam satu kontainer. Ini merupakan pilihan yang baik jika Anda tidak memiliki cukup barang untuk mengisi kontainer sendiri. Muatan disatukan di pelabuhan tujuan. Kedua, jenis pengangkutan ini memiliki manfaat dan kekurangan masing-masing tergantung pada volume dan jenis barang yang akan dikirimkan. Pilihannya akan tergantung pada kebutuhan pengiriman Anda. Beberapa jenis kontainer. 1. Dry van, standar kontainer. Ini adalah kontainer standar yang paling umum digunakan untuk pengiriman umum. Mereka kedap air dan tidak memiliki fasilitas khusus. Digunakan untuk mengirim barang kering seperti elektronik, pakaian, makanan, dan sebagainya. Refrigerated container atau reefer
Kontainer ini dilengkapi dengan sistem pendinginan dan dipergunakan untuk mengirim barang yang memerlukan suhu terkendali, seperti produk makanan yang mudah rusak atau obat-obatan. Yang ketiga, open top container. Kontainer ini memiliki atap yang tetap yang memungkinkan untuk memuat barang yang tinggi ataupun tidak dapat memuat melalui pintu depan. Biasanya digunakan untuk muatan proyek seperti kayu dan barang yang besar. Flatbed kontainer. Kontainer ini memiliki sisi dinding yang dapat dilepas atau dilipat, memungkinkan untuk memuat barang dengan bentuk dan ukuran yang tidak biasa, seperti mesin berat atau kendaraan. 2. Tank kontainer digunakan untuk mengangkut cairan atau gas dalam jumlah besar. Mereka memiliki tangki yang tertutup dalam struktur kontainer dan digunakan untuk bahan kimia, minyak, atau produk berbasis secara lain. Overslide kontainer. Kontainer ini memiliki pintu samping yang memungkinkan akses lebih mudah ke dalam kontainer, cocok untuk barang yang perlu diakses dari sisi kontainer. 4. High scoop container. Kontainer ini lebih tinggi dari kontainer standar, memberikan lebih banyak ruang untuk barang yang tinggi atau besar. Mereka sering digunakan untuk pengiriman ringan namun besar dalam volume. Double door kontainer memiliki pintu di kedua sisi kontainer, yaitu memudahkan penguncian dan pengosongan barang. Ventilated container. Kontainer ini memiliki ventilasi yang memungkinkan aliran udara ke dalam kontainer, cocok untuk barang yang memerlukan sirkulasi udara, seperti produk-produk kayu atau pertanian. Flatbed container. Mereka tidak memiliki dinding atau atap dan hanya memiliki platform datar, digunakan untuk mengangkut barang besar dan berat, seperti konstruksi atau material bangunan. Pemilihan jenis kontainer akan bergantung pada jenis barang yang Anda kirim, ukurannya, dan kebutuhan khusus pengiriman Anda. Kontainer. Dalam kegiatan ekspedisi, kontainer memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat angkut, sebagai gudang, dan sebagai alat pengepakan barang. Kekurangan yang dimiliki jalur ekspedisi laut bahwa pengiriman yang dilakukan dengan menggunakan jalur laut akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding waktu pengiriman dengan jalur darat atau udara.